Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12. Di sini kami ingin berperkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ali Prandawa Pregat. Saya Antonia Natal. Saya Diona Faizal. Oke, di sini kami akan membuat sebuah video wawancara yang bermaterikan good governance. Good governance merupakan konsep penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum, serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat menciptakan pemerintah yang bersih, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya tuntunan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, penerapan good governance menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pemerintahan yang dipercaya oleh masyarakat. Berbagai program dan kebijakan telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas akses informasi publik, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah maupun nasional. Namun demikian, realitas yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa terdapat berbagai tantangan dalam penerapan good governance. Sebagai masyarakat masih mengeluhkan pelayanan publik yang lambat, kurangnya keterbukaan informasi, serta minimnya ruang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Di sisi lain, terdapat pula masyarakat yang menilai pelayanan publik saat ini telah mengalami banyak perbaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan pandangan inilah yang menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui secara langsung bagaimana pengalaman, penilaian, dan harapan masyarakat terhadap penerapan prinsip-prinsip good governance dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan dan pelayanan pemerintah, masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan gambaran mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Melalui wawancara ini, kami ingin memperoleh informasi dan pandangan dari masyarakat mengenai kualitas pelayanan publik, tingkat transparansi, akuntabilitas pemerintah, serta sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam berbagai kegiatan dan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Hasil wawancara ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi good governance di lingkungan masyarakat. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita simak hasil wawancara yang telah kami lakukan dengan beberapa warga masyarakat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya sama Abang tentang governance, good governance. Menurut Abang, meskipun prinsip good governance sudah banyak diterapkan, kenapa praktik seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan kurangnya transparansi masih sering terjadi? Apa faktor utama yang menyebabkan hal tersebut? Baik. Di sini menurut saya prinsip good governance di Indonesia itu belum terlaksana dengan baik sebenarnya. Karena good governance itu adalah pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik bisa dicerminkan oleh pemerintahnya sendiri, yaitu Prabowo Subianto ya. Karena dia presiden kita saat ini. Jadi apabila dari atas sudah mulai kacau, bakal ke bawahnya pun kacau gitu. Makanya untuk saat ini, untuk praktek korupsi, kolusi, nepotisme sangat banyak terjadi.
Karena apa? Karena kurangnya penegakan hukum di negara kita. Adapun Polri yang saat ini kita sama-sama tahu bagaimana rancangan undang-undang Polri yang tiba-tiba disahkan, dan poinnya di situ adalah Polri bisa menjabat di instansi lain atau merangkap jabatan, kan itu sudah lain dari tupoksi dari Polri sendiri sebagai penegak undang-undang. Jadi menurut saya yang perlu dibenahi itu sebenarnya sangat banyak. Memang untuk memperbaiki negara kita ini, memang ya semuanya harus diperbaiki. Itulah makanya keluar kata-kata revolusi kemarin, waktu demo ayah iring. Karena kenapa? Kita sebagai masyarakat, kita sebagai mahasiswa itu sudah resah apa yang terjadi saat ini ya. Karena memang banyak program-program dia yang melenceng. Apa janji-janji dia waktu kampanye yang banyak yang belum ditepati, janji-janjinya untuk memberantas korupsi. Dan memang salah satu faktor untuk memberantas korupsi di Indonesia yaitu sebenarnya sahkan undang-undang perampasan aset dan benahi Polri. Mungkin banyak faktor yang bisa mempengaruhi, tapi menurut saya yang poinnya di situ adalah benahi Polri dan sahkan undang-undang perampasan aset. Terima kasih, Pak. Selamat siang, saya Ade Yuanda Atariza. Jadi di sini saya ingin mewawancarai kakek yang bernama Arifudin. Jadi pertanyaannya yaitu bagaimana cara pemerintah membangun kepercayaan atas masyarakat dengan kebijakannya? Ya, kami ya ingin bantuan dari Bapak. Ya, pertama-tamanya kami dibantu berilah sembako dengan kadarnya, keikhlasan Bapak. Dan juga saya bertani sedikit-sedikit, menanam-nanam. Karena mau beli pupuk kami nggak punya uang, nggak sanggup. Jadi kami ingin dibantulah beri pupuk supaya tanaman kami subur, supaya menghasilkan lumayan. Itu kan Bapak bagaimana? Kalau Bapak pun rasa kasihan sama kami, ya kami menerima pemberian Bapak agar supaya hidup kami agak lumayan, bahagia sedikit. Tolonglah kalau diberi bantu kami memberi pupuk supaya tanaman kami pun sehat, dan kami pun merasa sehat. Itulah Pak, tambah lagi. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Raudatul Janah Huta Gaul dari Sistem Farmasi 4 Wing Sumatera Utara. Di sini saya akan mewawancarai seseorang untuk memenuhi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Boleh tahu namanya siapa, Kak? Perkenalkan, nama saya Junita Purba. Nah, di sini topik saya yaitu tentang good government. Jadi pertanyaan saya adalah, menurut Kakak, bagaimana cara pemerintah meningkatkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan pengambilan keputusan? Oke, jadi pemerintah itu dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dengan menyediakan forum musyawarah atau diskusi publik, membuka kanal penyampaian aspirasi baik secara langsung maupun melalui media sosial. Terus kita juga dapat memberikan informasi yang transparan serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi kebijakan. Dengan begitu masyarakat merasa didengar dan lebih aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Terima kasih atas jawabannya ya, Kak. Sekian wawancara dari saya, sekian dan terima kasih.